Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari dengan NIM C1E122030 dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen bisnis waralaba dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada McD dan analisis strategi pemasaran digital franchise Kopi Janji Jiwa, dan yang terakhir ada perbandingan franchise produk dan franchise jasa. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang McDonald's. Jadi McDonald's adalah salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar dan paling terkenal di dunia. Didirikan pada tahun 1940 oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California. Restoran ini awalnya adalah sebuah tempat makan kecil yang kemudian berkembang pesat setelah Ray Kroc bergabung dan mengubahnya menjadi model waralaba pada tahun 1955. Selanjutnya, analisis SWOT pada McDonald's. Yang pertama, strength atau kekuatan terletak pada brand yang kuat dan global. Jadi McDonald's adalah salah satu merek makanan cepat saji paling dikenal di dunia dengan lebih dari 39.000 gerai di lebih dari 100 negara. Kemudian kedua, ada sistem operasional yang efisien, yang mana McD ini memiliki model bisnis berbasis waralaba yang kuat dengan standar operasional tinggi. Dan yang terakhir itu memiliki menu yang beragam dan inovatif. Jadi McD ini juga bisa menyesuaikan menu dengan selera lokal di berbagai negara seperti McSpicy di Asia atau McArabia di Timur Tengah. Kemudian weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ketergantungan pada waralaba, memiliki kualitas layanan dan produk bisa bervariasi karena sebagian besar gerai dioperasikan oleh franchise. Yang kedua, ada kritik terhadap kesehatan, yang mana produk McDonald's sering dianggap kurang sehat karena mengandung tinggi kalori, garam, dan lemak. Dan yang terakhir, ada ketergantungan pada pasar, yang mana sebagian besar pendapatan berasal dari pasar Amerika Serikat, membuatnya rentan terhadap perubahan ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu perkembangan pasar di negara berkembang, yang mana McDonald's dapat memperluas bisnis di negara-negara berkembang seperti India dan Indonesia yang memiliki populasi besar. Dan yang kedua, menu yang sehat dan tren makanan berkelanjutan. Jadi McDonald's ini meningkatkan opsi makanan sehat seperti salad, burger berbasis nabati, dan produk rendah gula atau garam. Dan yang terakhir, ekspansi layanan delivery dan digital, yang mana McDonald's ini meningkatkan tren pemesanan online. Kemudian McDonald's dapat memperkuat layanan melalui aplikasi dan mitra seperti GoFood, GrabFood, atau Uber Eats. Dan yang terakhir di sini ada threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat. Yang kedua, tren makanan sehat, dan yang terakhir ada fluktuasi harga bahan baku. Selanjutnya, Kopi Janji Jiwa. Jadi Kopi Janji Jiwa adalah salah satu brand kopi lokal terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 2018 dan berkembang pesat dengan lebih dari 1.000 outlet di seluruh Indonesia. Brand ini mengusung konsep grab and go dengan harga terjangkau dan cita rasa yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Di era digital, Janji Jiwa mengandalkan strategi pemasaran online yang kuat untuk meningkatkan brand awareness, kemudian dan penjualan. Dan di sini saya akan menjelaskan analisis strategi pemasaran digital yang digunakan oleh Janji Jiwa. Yang pertama, ada media sosial dan counter marketing.
Untuk platform utamanya Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube. Kemudian strategi yang digunakan, yang pertama ada visual dan estetika menarik, dan yang kedua user generated content, yang kemudian ada tren dan challenge di TikTok. Kemudian yang terakhir interaksi aktif. Selanjutnya yang kedua ada influencer dan co-marketing. Strategi yang digunakan seperti berkolaborasi dengan food blogger atau lifestyle dan influencer dan selebgram untuk mempromosikan produk baru. Kemudian menggunakan nano atau micro influencer agar promosi terasa lebih organik dan relatable. Dan yang terakhir membangun hype sebelum peluncuran produk melalui teaser dan giveaway. Dan yang ketiga ada digital advertising atau iklan berbayar. Platformnya melalui Facebook Ads dan Instagram Ads, Google Ads, dan TikTok Ads. Strategi yang digunakan yang pertama ada retargeting ads, yaitu untuk menarik kembali pelanggan yang pernah berinteraksi dengan brand. Kemudian yang kedua ada geo-targeting yang mana untuk menampilkan iklan hanya di area dekat outlet Janji Jiwa. Dan yang terakhir Kopi Janji Jiwa ini juga melakukan promo spesial seperti diskon bundling dan cashback melalui iklan digital. Dan yang keempat ada online delivery dan partnership. Di situ Kopi Janji Jiwa bekerja sama melalui GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Strategi yang digunakan diantaranya yang pertama itu ada eksklusif promo di platform ojol untuk menarik lebih banyak pelanggan online. Yang kedua, kolaborasi dengan e-wallet seperti OVO, GoPay, ShopeePay untuk diskon dan cashback. Dan yang ketiga ada loyalty program seperti poin dan hadiah untuk pelanggan yang sering memesan melalui aplikasi tertentu. Dan yang kelima ada email dan WhatsApp marketing. Jadi strategi yang digunakan seperti mengirimkan promo eksklusif melalui WhatsApp broadcast ke pelanggan loyal. Kemudian yang kedua email marketing dengan konten rekomendasi menu baru dan promo spesial. Nah, selanjutnya ada perbandingan franchise produk dan franchise jasa. Di sini saya sudah membuatkan dalam bentuk tabel, dan yang di sini dalam tabel tersebut sudah tertera aspek franchise produk dan franchise jasa. Kalau untuk aspeknya pada modal awal, kalau franchise produknya umumnya lebih besar atau dan kalau untuk franchise jasa lebih rendah. Selanjutnya pada bagian operasional, stok harus selalu tersedia. Pengelolaan rantai pasok penting itu pada franchise produk, dan pada franchise jasa lebih fleksibel tergantung pada keterampilan tenaga kerja. Pada bagian keuntungan, franchise produk margin keuntungan bervariasi tergantung harga bahan baku dan persaingan. Kalau untuk franchise jasa bisa lebih tinggi karena berbasis layanan tanpa stok produk. Pada bagian skalabilitas, franchise jasa bisa diperluas dengan menambah cabang atau outlet. Sedangkan franchise produk bisa diperluas dengan menambah cabang atau outlet. Kalau untuk franchise jasa butuh tenaga ahli lebih banyak untuk ekspansi. Kemudian ketergantungan pada lokasi. Kalau untuk franchise jasa, lokasi strategis sangat berpengaruh. Jika franchise jasa bisa dilakukan di tempat pelanggan, misalnya jasa cleaning atau perawatan mobil. Selanjutnya ada tren pasar saat ini. Pada franchise produk, makanan dan minuman masih populer tapi persaingan tinggi. Kalau untuk jasa digital, edukasi dan kesehatan meningkat pesat. Kemudian yang terakhir ketahanan saat krisis. Jika franchise produk rentan terhadap inflasi dan perubahan tren. Jika franchise jasa lebih stabil jika menyangkut kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perawatan.
Jadi, mana yang lebih menguntungkan di era saat ini? Jika ingin bisnis dengan investasi lebih ringan dan cepat untung, franchise jasa lebih menarik. Namun, jika ingin membangun bisnis yang lebih besar dan dikenal luas, franchise produk masih potensial dengan strategi pemasaran yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.